Dan yang saya mau katakan di tanggal 18 Januari, sekitar tanggal segitulah ya, 1 hari sebelum bedah buku di Bandung, kami berkumpul sebagai manajemen, kira-kira ada 10 orang, dan malam itu memang Bang Rismon, saya lihat wajahnya agak berbeda dari biasanya. Ada ketakutan di wajahnya, dan dia mendengar sebuah isu bahwa akibat buku itu akan ada sesuatu konsekuensi buruk yang dia alami. Dan dia menanyakan kepada kami bersepuluh manajemen yang waktu itu masih lengkap di Bandung, apa yang harus dia lakukan. Dan saya katakan kita tidak mundur satu langkah pun mengenai buku ini, karena buku ini isinya kenyataan. Buku ini tidak ada fitnah sama sekali dan hanya berisikan wawancara dan dokumen-dokumen yang menyatakan tentang pendidikan Gibran. Jadi dia tidak perlu takut. Tetapi sejak hari itu, paginya bahkan kami mendiskusikan untuk mengirimkan sebuah surat ke Bapak Joko Widodo di Solo. Saya hanya mau menyampaikan mungkin tanggapan saya terkait video semalam. Tadi abang ini ada menanyakan, apa benar penelitian itu dilakukan 2 bulan ini? Saya mau menyatakan sesuatu bahwa di akhir-akhir tahun, Bang Rismon itu sangat sibuk menulis buku Gibran Endgame. Yang pada akhirnya di malam tahun baru kami luncurkan. Malam tahun baru, saking sibuknya dia dan saking ambisius dia untuk menuliskan buku itu, karena isinya memang kenyataan dan diantaranya adalah isi perjalanan Pak Roy. Saya waktu itu diajak sebagai reseller dan manajemen dari buku tersebut. Ketua, Pak. Ketuanya dulunya Pak Agus Yunanto yang ada di sana, tapi ujung-ujungnya jadi saya. Nah, yang saya mau katakan, di bulan Januari kami itu sangat sibuk keliling bedah buku, di Car Free Day, dan marketing buku. Sehingga saya tidak tahu kapan Bang Rismon membuat penelitian yang dia katakan semalam. Saya hampir setiap hari bersama dengan Bang Rismon, dan saya tidak tahu kapan dia bisa meneliti sebagai dokumen-dokumen ijazah itu, katanya gradient, katanya translasi, dan seterusnya. Dan saya setiap hari bicara dengan Bang Rismon secara detail mengenai ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran. Sehingga kalau ada penelitian itu yang dimaksud, mungkin saya aja kali yang bodoh tidak mendengar sama sekali. Padahal setiap hari berada di sebelahnya. Dan yang saya mau katakan di tanggal 18 Januari, sekitar tanggal segitulah ya, 1 hari sebelum bedah buku di Bandung, kami berkumpul sebagai manajemen, kira-kira ada 10 orang, dan malam itu memang Bang Rismon, saya lihat wajahnya agak berbeda dari biasanya. Ada ketakutan di wajahnya, dan dia mendengar sebuah isu bahwa akibat buku itu akan ada sesuatu konsekuensi buruk yang dia alami. Dan dia menanyakan kepada kami bersepuluh manajemen yang waktu itu masih lengkap di Bandung, apa yang harus dia lakukan. Dan saya katakan kita tidak mundur satu langkah pun mengenai buku ini, karena buku ini isinya kenyataan. Buku ini tidak ada fitnah sama sekali dan hanya berisikan wawancara dan dokumen-dokumen yang menyatakan tentang pendidikan Gibran. Jadi dia tidak perlu takut. Tetapi sejak hari itu, paginya bahkan kami mendiskusikan untuk mengirimkan sebuah surat ke Bapak Joko Widodo di Solo, yang akhirnya tidak jadi. Tidak perlulah saya katakan surat itu isinya apa, tetapi mulai dari hari itu saya memang melihat ada sesuatu yang berbeda dari Bang Rismon yang saya kenal 1 tahun terakhir ini. Jadi saya lagi-lagi mengutip Pak Refli tadi, mungkin memang saya juga menduga ada sebuah tekanan yang sedang dialami Bang Rismon. Dan kalau memang ada tekanan, ya mungkin Bang Rismon sudah memblokir nomor saya, tapi tidak apa-apa. Saya membuka lagi kok. Kalau memang Bang Rismon ingin berdialog dengan saya, kita selesaikan masalah ini. Tapi jangan mengkhianati apa hasil penelitian yang Bang Rismon selama ini sudah katakan, termasuk di channel saya di Sentana. Karena saya yakin itu adalah kebenaran. Dan bukan hanya saya saja yang kecewa, bahkan peneliti-peneliti lain yang selama ini bersama-sama dengan kita, salah satu contohnya Topi Merah yang pernah di Rakyat Bersuara di iNews, itu juga sangat kecewa.
Karena selama ini kita selalu menguji itu bersama-sama ya Pak Roy. Bukan penelitian Bang Rismon sendiri, bersama Pak Roy, bersama Topi Merah, dan bersama Prof. Tono Saksono, dan bersama puluhan peneliti lainnya yang berpikiran sama, hanya tidak bersuara selantang Bang Rismon. Nah, jadi kalau memang ada penelitian baru yang dia buat diam-diam tanpa sepengetahuan kami yang bersama dengan dia tiap hari, ya mungkin inilah saatnya Pak Roy yang menjawab. Silakan diadu secara akademis. Kalau memang benar-benar mau diadu secara akademis, saya juga mengajak seluruh media untuk meliput duel akademis itu, ya, karena itu baik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya harus menyampaikan kan. Tadi saya memulai dengan pertanyaan apakah, ya, bukan menduga. Dan jadi apakah dia melakukan ini dengan kehendak bebas, ataukah karena dalam tekanan? Nah, itu pertanyaan, itu question, ya, bukan statement saya menduga, tetapi pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan kita klarifikasi, kita verifikasi. Salah satunya adalah dengan bertemu langsung dengan Rismon yang unfortunately sampai hari ini belum bisa. Ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan kecewa dulu dan lain sebagainya, karena kalau misalnya jawaban dari apakah iya dia ditekan misalnya, justru kita prihatin jadinya, ya. Oke. Saya kecewa sebagai sahabat aja. Kalau Michael boleh kecewa sebagai sahabat, tapi kami sebagai lawyer tentu akan melakukan tabayun, klarifikasi, verifikasi. Dan tibalah kita pada saat yang berbahagia untuk mendengarkan dan memperlihatkan kaosnya Mas Roy. Pakai kaos. Belum tentu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media yang sangat saya hormati dan kami hormati bersama. Pertama-tama saya aturkan banyak terima kasih untuk para lawyer di bawah pimpinan Mas Refli Harun. Di sini ada juga Pak Alkatiri, ada Pak Ramdan, ada juga Pak Wirawan, ada juga udah ya, dan juga yang lain. Sahabat saya juga Michael Sinaga ya. Intinya begini ya. Persoalan ini memang persoalan yang tidak sederhana. Kalau saya bawa gambar ya. Nah, ini kan lagi ada kontroversi sekarang ini. Panjang kontroversinya. Pertanyaannya adalah apakah ini sama pertanyaannya Mas Refli? Apakah ijazahnya palsu, ini pakai tanda tanya ya. Kemudian yang di sini apakah ijazahnya asli ya. Nah, ternyata kalau penelitian kami dalam buku Jokowi White Paper 99,9% itu adalah palsu ya. Dan itu ini sekaligus menjawab apakah ada perubahan sikap terhadap statement yang sudah disampaikan oleh sahabat saya atau sahabat kita semua, Bang Rismon Hasyolan Sianipar. Tidak, jawaban kami berdua. Setidaknya saya kemarin juga ngobrol dengan Dr. Tifa langsung ya, video call bahkan ya. Video call. Nah, jadi kami mengatakan kita tidak mundur 0,1% pun. Kenapa 0,1%? Yaitu sisanya dari 99,9%. Itu 0,1%. Ya, jadi kita tidak mundur. Nah, maka kalau kemudian sekarang kalau orang mengatakan kalau begitu kontroversinya panjang, iya. Kontroversi ijazah ini tidak akan pernah tenang. Karena ada saja akal-akal yang dibuat, ada saja upaya dari pihak seberang yang berusaha melakukan itu. Dan apa yang terjadi pada sahabat kita, Rismon Hasyolan Sianipar, saya juga tidak bisa menyatakan itu yang terakhir atau itu yang final. Karena bisa jadi itu masih terjadi lagi. Karena sehari sebelum kejadian Bang Rismon kemarin, saya juga menyampaikan di depan acara yang Bang Eros Jarot di gedung GBN, akan ada satu lagi nih tampaknya gitu. Karena saya sudah mencium saja hari itu. Ya. Bahkan sebelumnya apa yang tadi Michael sampaikan, itu juga kita sudah mendengar itu. Cuman saya berusaha untuk tidak kemudian terpengaruh sama sekali. Dan sampai detik ini alhamdulillah kami tidak terpengaruh. Bukannya saya, kami tidak terpengaruh sama sekali. Dan ini yang penting, statement dari Bang Rismon itu sebenarnya tetap konsisten sampai dengan tanggal peristiwa ini. Ini tanggal 26 Februari di salah satu kafe. Di mana ada Dr. Tifa itu meluncurkan 2 buku. Ya gitu, ini gambarnya. Maka ini ada RJ, Rocky Gerung ini ya. Gitu. Bukan RG tapi ini RJ. Ya, itu ada analisis neuropolitika dan lain sebagainya. Itu Bang Rismon masih dengan statement yang sama persis dengan yang kita kenal. Jadi ini sekaligus menguatkan statementnya Michael, pertanyaannya Bang Refli, kalau tidak ada perubahan atau tidak ada apapun itu. Maka di kesempatan yang sangat baik ini, kalau saya, ini bulan suci Ramadan.
Kalau biasanya saya mengatakan menunjukkan dengan wayang, kali ini saya nggak bawa wayang ya, karena setan-setan takut sama polisi. Setannya ngumpet semua. Yang saya tanyakan, saya mendoakan semoga sahabat kita, Resmond Hasyolan Sianipar, ya, itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pencerahan, diberikan hal yang terbaik untuk dia. Perlindungan juga ya kepada dia. Karena apa? Karena mungkin apa yang dia katakan, prediksinya pertanyaan Mas Rafli, keberatannya Mas Michael dan teman-teman semua, itu ya mungkin saja itu dialami. Jadi kita mendoakan saja. Ya, semoga yang terbaik. Tapi kami tetap terus jalan, kami tetap terus menegakkan, dan terima kasih atas semua supportnya. Ada pertanyaan, kenapa nama media dan YouTuber tidak Mas tulis dalam panjang? Loh iya, karena itu tulisan itu saya berikan kepada media. Jadi karena kalau tidak diberikan kepada media nggak saya tulis di situ. Ya, yang saya berikan kepada sahabat saya tulis, media YouTuber gitu saya tulis. Ya, tapi yang saya berikan kepada media itu nggak saya tulis, karena itulah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat ibu-ibu yang mak-mak, ada di ARM, ada di KNPRI, ada di Forum Aksi yang selalu membersamai kami. Dan terutama juga kepada sahabat-sahabat kita, Dr. Bonatua, ya, kemudian Dr. Leoni Lydia, Mas Sam, kemudian Mas Lukas Luarso, dan juga kemudian Pak Mokonensang dalam grup Bon Jowi. Pak Petrus Celestinus juga ada di situ, dan juga dalam grup lawyer satunya yang sebentar lagi nanti juga akan press conference. Nah, akhir kata saya ingin mengatakan ini memang persoalannya tidak sederhana. Ya. Persoalannya sampai ke Israel dan sampai ke Iran sana. Kenapa? Karena mereka pun akan berjanji mengakhiri perang kalau Jokowi menunjukkan ijazah hasilnya. Itu ya. Jadi itu yang saya dengar, apa mungkin pendengaran saya salah atau iya, apa. Mungkin salah. Tapi kabarnya itu. Jadi sekali lagi kita doakan saja. Dan ini kalau ini memang ijazah palsu karena namanya Jodo Widoko. Ya, ini memang palsu. Dan apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini, mari selain kita mendoakan yang ada, mari kita ikuti, kita nikmati percaturan atau permainan kartu yang dimainkan oleh si Jack. Apa itu si Jack? Nah ini Jack. Wah. Ini si Jack. Ya. Ada jacknya. Ada Jacknya. Ya ini Jack lo ya. Jack apa? Jack sekop. Bukan Joker atau apa. Ini Jack. Ya Jack. Dan Jack inilah yang termasuk salah satu yang diketemukan pada saat sidang CLS. Dan itu di Desa Ketoyan. Ada penelitiannya. Oh iya. Bang Resmond juga, Bang Michael, Pak Janes juga ada di sana. Jadi ya itulah kenapa itu tiba-tiba bisa berubah dalam tempo mungkin hanya 1-2 hari aja. Tapi sekali lagi berikan hidayah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sahabatku Resmond diberikan hidayah. Sekian, terima kasih. Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Merasa kecewa nggak Bang dengan sikap Bang Resmond yang Enggak ada. Kami peneliti itu menghilangkan sikap-sikap emosional, sikap-sikap kecewa, sikap-sikap non ilmiah. Ilmiah itu adanya ya atau tidak. Jadi saya hanya mengatakan kami tetap terus. Kalau ada sahabat yang kemudian mungkin ya merasa kurang nyaman, silakan saja, mungkin penelitiannya mau diulangi. Kan yang bersangkutan mengatakan penelitiannya berkembang terus kan. Ya siapa tahu kemarin terus nggak menemukan, terus besok menemukan lagi. Gitu kan bisa. Ya kan nggak apa-apa, biasa. Mas. Oke, saya kira itu ya. Ya. Saya nggak akan mundur. Oh iya. Sampai akhir itu berarti nggak akan ngajuin RJ dan bakal sampai. Ya, itu saya terus terang harus meminta advice dari para kuasa hukum. Tapi kalau dalam main kartu itu kadang-kadang keluar Jack, kadang-kadang kalah dengan Queen, kalah dengan King, tapi yang paling menang As. Nah, itu ya. Gitu. Kartu asnya masih disembunyikan. Kartu asnya masih disembunyikan, kartu jokernya masih disembunyikan. Ya, itu ya. Kartu as paro ya maksudnya. Oh iya, ada dong. Kita pasti punya dong. Tapi tunggu saja semua tanggal mainnya. Ya, itu ya. Bang Oke. menegaskan berarti nggak akan mengajukan RJ. Saya ikuti apa saran terbaik dari kuasa hukum kami. Itu. Yes. Berarti untuk buku atau mungkin yang di sistem bertiga ini nantinya akan berakhir atau bagaimana? Oh enggak, bukunya kan tetap ada. Jokowi White Paper tetap akan ada dan tetap bisa dibeli di mana-mana. Tapi kalau bukunya yang Gibran Endgame. Resmond Endgame. Oh, Resmond Endgame. Oh, Saya nggak tahu. Gibran Endgame, ya itu kan terserah Bang Resmond. Iya. Tapi buku saya kan segera terbit. Ya. Itu setelah Lebaran. Ya, namanya Black Chapter. Gibran Black Chapter. Bukunya Dr. Tifa kan sudah terbit kemarin ya, nanti. Jadi komunikasi dengan Mas Rismond ini kapan?
Saya terakhir berkomunikasi, terus terang komunikasi ketemu langsung ya tanggal 26 Februari kemarin itu. Dan itu sikapnya masih sama, nggak ada yang berubah. Saya WA juga masih kira-kira 3 hari, 4 hari yang lalu. Tidak ada perubahan sedikit. Jadi saya khusnuzan saja, berpraduga baik saja. Dan sekali lagi saya mendoakan saja. Karena ini bulan suci Ramadan, bulan baik. Dan sebentar lagi malam Lailatul Qadar. Dan kita doakan moga-moga Bang Resmon mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Dan videonya take down. Mungkin ada paksaan atau Nggak tahu, silakan. Kalau itu silakan. Saya tidak boleh menduga, tidak boleh mengira-ira apa yang terjadi pada Resmon. Saya mendoakan yang terbaik saja untuk dia. Gitu ya. Oke, Oke. terima kasih semuanya teman-teman. Ya, itu tadi Ya. penjelasan kita ya mengenai banyak hal, beberapa hal. Sekali lagi ingin kita garis bawahi bahwa belum ada sikap final kita Ya. terhadap Rismon. Kami masih perlu bertemu, bertabayun dan kemudian mengetahui apakah dia mengatakan hal-hal yang baru ini karena tekanan atau apakah memang karena kehendak bebas. Itu yang paling penting ya. Dan tunggu tanggal mainnya karena for the time being Rismon agak sulit dihubungi ya. Ya mungkin maklum ya, mungkin dia sedang menata diri atau apa. Ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya dapat amanah yang mau liputan Ya. karena disuruh tidak sana karena mengambil latar belakang yang berbeda. Ada jawaban. Jawabannya nol.